Langit pagi itu masih berwarna kebiruan ketika 5 sosok berdiri di pelataran parkir yang hampir kosong. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang belum sepenuhnya kering oleh embun malam. Di kejauhan, siluet besar gunung menjulang seperti dinding raksasa yang memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang diam, tapi terasa memperhatikan. Gunung itu tampak tenang. Terlalu tenang. Raffi menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Uap tipis keluar dari mulutnya, melayang sebentar sebelum hilang di telan udara. Ini gunung yang aneh, gumamnya. Semua gunung juga aneh kalau belum didaki, sahut Damar sambil menurunkan carrier dari bagasi mobil. Nada bicaranya santai, tapi gerakannya cekatan, kebiasaan orang yang sudah terlalu sering naik gunung. Raffi hanya tersenyum tipis. Ia bukan tipe yang mudah percaya pada firasat, tapi ada sesuatu dalam diamnya pagi itu yang membuat bagian belakang lehernya terasa dingin. Mereka berlima berdiri dalam lingkaran kecil, masing-masing sibuk dengan perlengkapannya sendiri. Damar adalah pemimpin perjalanan itu. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan cara bicaranya selalu terdengar pasti. Ia terbiasa mengambil keputusan cepat tanpa banyak ragu. Bagi Damar, gunung adalah tempat paling jujur. Jika kau kuat, kau bertahan. Jika tidak, kau turun. Di sampingnya ada Raffi, sahabat lamanya. Berbeda dengan Damar, Raffi lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Ia tipe pengamat, memperhatikan arah angin, perubahan suara hutan, bahkan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Carrier besar berwarna gelap dipanggul oleh Arga, pendaki paling berpengalaman di antara mereka. Wajahnya keras dengan rahang tegas, tapi sorot matanya selalu terlihat lelah, seolah ada sesuatu yang terus ia pikirkan. Ia jarang bercerita tentang masa lalunya, dan tak seorang pun benar-benar tahu alasan kenapa ia lebih sering memilih gunung daripada kota. Suara tawa tiba-tiba memecah udara. Kalau masih sempat takut, mending pulang sekarang aja, kata Bima, si humoris, sambil menepuk pundak Raffi. Bima selalu begitu, bercanda bahkan dalam situasi paling tidak lucu sekalipun. Energinya seperti api kecil yang menjaga suasana tetap hangat. Orang terakhir berdiri sedikit terpisah. Seno. Ia tidak banyak bicara sejak tadi. Matanya justru sibuk menatap puncak yang tertutup awan tipis. Ada yang gak beres? Tanya Raffi pelan. Seno berkedip, seolah baru kembali dari lamunan. Perasaan aja, jawabnya singkat. Perasaan apa? Seno terdiam beberapa detik sebelum berkata. Gunung ini, rasanya kayak lagi nunggu sesuatu. Bima mendengus. Yang nunggu itu kita. Nunggu sunrise, nunggu summit, nunggu foto keren. Tidak ada yang menanggapi. Entah kenapa, kalimat Seno menggantung di udara lebih lama daripada kabut yang perlahan bergerak turun dari lereng. Mereka mulai berjalan menuju pos pendaftaran. Warung kecil di dekat gerbang sudah buka, mengepulkan asap dari panci air mendidih. Aroma kopi hitam menyebar, menggoda siapapun yang lewat. Seorang pria tua duduk di bangku kayu. Jaket tebalnya tampak usang, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Naik berlima? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Pak. Jawab Damar. Pria itu mencatat nama mereka satu persatu. Pena di tangannya bergerak lambat, seperti sengaja memberi jeda di setiap goresan. Kapan turun? 4 hari. Maksimal 5, kata Damar yakin. Pria tua itu berhenti menulis. Lalu menatap mereka. Satu persatu. Tatapan itu bukan sekadar melihat, lebih seperti menimbang. Jangan ambil jalur lama. Arga mengangkat alis. Kenapa, Pak? Jarang dilewati. Justru enak, nggak ramai, sahut Bima. Pria itu menggeleng pelan. Bukan soal ramai. Ia menutup buku catatan. Kemudian berkata dengan suara lebih rendah. Kalau dengar ada yang manggil dari hutan, jangan dijawab. Hening. Angin berdesir pelan, menggoyangkan plastik-plastik kecil yang tergantung di warung. Bima terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. Siap, Pak. Kalau ada yang manggil, pura-pura budeg aja. Tak ada yang tertawa. Mata pria itu kini tertuju pada Seno. Kamu, katanya pelan, biasanya yang paling dulu dengar. Seno menegang. Dengar apa? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gerbang pendakian. Permisi sebelum masuk. Gunung bukan rumah kita.
Langkah pertama selalu terasa ringan. Tanah masih padat, jalur jelas, dan sinar matahari menembus sela pepohonan seperti garis-garis emas. Bima mulai bersenandung. Damar memimpin di depan. Arga sesekali memeriksa peta. Raffi berjalan di tengah, sementara Seno memilih posisi paling belakang. Sekitar 30 menit berjalan, suara warung sudah tak terdengar lagi. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Kesunyian hutan. Bukan hening biasa, tapi hening yang terasa penuh. Seolah ada banyak hal di dalamnya, hanya saja mereka memilih diam. Raffi memperlambat langkah. Ada apa? Tanya Arga tanpa menoleh. Lo denger enggak? Denger apa? Raffi mengerutkan kening. Samar. Jauh sekali. Seperti denting logam kecil yang berulang. Ting, ting, ting. Ia menoleh ke belakang. Seno, lo denger? Seno tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Itu, suara gamelan, ya. Semua berhenti berjalan. Mereka menahan napas. Mendengarkan. Tak ada apa-apa selain angin. Bima tertawa gugup. Mungkin dari desa bawah ke bawah angin. Arga menggeleng. Jauh banget. Nggak mungkin. Damar akhirnya berkata, udah. Jangan overthinking. Jalan lagi. Mereka menurut. Tapi sejak saat itu, tak satu pun dari mereka benar-benar merasa sendirian. Semakin tinggi mereka naik, pepohonan berubah. Batangnya lebih besar. Akar-akarnya mencuat seperti ular raksasa yang membeku. Kabut tipis mulai turun, padahal hari masih siang. Aneh. Gumam Raffi. Harusnya belum berkabut. Arga melihat jam altimeternya. Kita belum setinggi itu. Tiba-tiba Bima berhenti. Lihat itu. Di sisi jalur berdiri sebuah pohon tua, jauh lebih besar dari yang lain. Di batangnya terikat beberapa kain lusuh. Putih, kuning. Ada juga yang sudah kekokeletan. Seperti sudah bertahan di sana. Apa ini? Biografi. Sajen. Jawab Arga singkat. Damar minatap sebentar lalu berkata. Jangan disentuh. Luit ayah. Naman ketika mereka berjalan melewatinya, enggan mendadak berhenti. Benar-benar berhenti. Don tak bergerak. Hutan mendadak tersamati. Lalu, KRK. Suara ranting pada terdengar jelas dari balik pepohonan. Semua menali bersamaan. Tak ada siapa-siapa. Hailing monyet. Kata Bima sipat. Tapi tidak ada suara lanjutan. Tidak ada jerikan. Hanya diam. Dan entah kenapa pohon berkain itu terasa seperti sedang memperhatikan mereka pergi. Menjelang sore. Jalur mulai menanjak tajam. Napas terdengar lebih berat. Keringat mendingan di kulit. Camping di atas punggungan ayah. Kata Damar. Ngak jauh lagi harusnya. Namun sesuatu terjadi pada GPS Arga. Layar kesel itu berkedip. Lalu mati. Baterainya masih setengah. Ia menyalakan ulang. Pita mungkul, tapi penunjuk arah berputar pelan. Teras berputar. Tanpa berhenti. Raffi menilan luda. Kompas. Arga menjalarkannya. Jarumnya berjetar. Tidak stabil. Untuk pertama kalinya, Damar terlihat ragu. Hanya sebentar. Lalu ia berkata tigas. Kita masih di jalur. Tenang. Tak ada yang membantah. Tapi di dalam hati masing-masing, sebuah pertanyaan kesel mulai tumbuh. Kalau alat saja bingung, bagaimana dengan kita? Matahari tenggelam lebih cepat dari yang mereka kira. Kabut menebal. Jarak pandang memendek. Ketika akhirnya mereka menemukan area datar untuk mendirikan tenda, langit sudah berubah abu-abu gelap. Malam pertama di Gunung selalu terasa berbeda. API kesel menyala. Air mendede. Mia instan de Jairata. Bima kembali melantarkan kandan. Dan perlahan tawa mungkul lagi. Rapu. Tapi kukup untuk menggusur dinjan. Namun sino tetap jelisa. Ai, berkali-kali menali ku arah hutan. Apasai, Tanya Raffi. Sino berbisik. Razanya dari tadi ada yang jakut. Bima langsung menyahat. Ayah, utang lo. Tak ada yang tertua kali ini. Enggan tiba-tiba berembus dinjan. API berjetar. Lalu, langkah kaki. Pelan. Menjatari tenda. Kres.
Semua Membaku. Damar Memberi Izirat Diam. Swara Itu Gilas. Menjala Linji Marika. Sekali. Dua Kali. Tiga Kali. Damar Mare Center Lala Membuka Resleting Tenda Dengan Sipat. Kahaya Puti Menyapa Kegalapan. Kosong. Tak Ada Apa Pun Selain Papahanan Dan Kabut Tipis. Bakan Swara Seranga Pun Tidak Turngar. Ia Keluar Sabenter. Memorik Satana. Tidak Ada Jajak. Katakamasuk Kembali. Suaranya Lebi Pelandari Biasanya. Munkin Kuma Huan Kessel. Tapi Dalam Hatinya. I Tahu. Huan Tidak Berjalan Memuder Seperti Itu. Malam Semikan Larat. Satu Persada Terlalap. Kekwali Rafi. Ia Membuka Mata Kataka Marisa Ada. Seswada Berba. Hutan Terlalasuani. Lala Samar Samar. Ting. 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 Swara Gamelan Itu Lagi. Lebi di Kat Sekarang. Ia Menahan Napas. Mendengarkan. Swara Itu Bereni Mendadak. Gigantikan Ola Seswadiang Ja Lebi Halis. Seperti Bizakan. Rafi Menyatup Mata Erat. Berpura Pura Tider. Karina Tiba Tiba I Sadar Sedahal. Swara Itu Tidak Datang Dari Hutan. Tapi. Sila Berazal Tepat di Lur Tendanya. Dan Untup Pertama Kalinya Sejak Menjanjakan Kaki di Gunung Itu. Sebuah Pikiran Dinjan Malintas di Kepalanya. Mungkin Marika Tidak Benar-benar Sendirian Malam Ini. Kabut Pajai Turun Lebi Sipat Dari Seharusnya. Biasanya, Ketika Matahari Malai Naik. Hutan Perlahan Membukadiri. Kahaya Menembasila Don. And Bun Mengwap. Dan Swara Burung Kembali Ramai. Naman Pajai Itu Berbeda. Langit Mimang Terang. Tetapi Kahaya Teresa Terdahan. Seperti Ada Lapisan Tipis Yang Menahan Hangit Nya Siner. Rafi Terbangan Lebi Dulu. I Langsung Sadar Ada Yang Jangal. Udara Terlaladinjan Untuk Ukoran Pajai Satila Malam Tampa Hujan. Bakan Bagian Dalam, Tenda Teresa Lembap. Sila Kabut Barasil Menyusup Masuk Tampa Marika Sadari. Ia Membuka Resleting Perlahan. Puti. Yang Terlahat Hanya Puti. Kabut Tibal Mengantung Renda. Membatasai Jarak Pandang Tak Sampai Sepulometer. Damar, Bisiknya. Damar Menggiliat Lala Duduk. Bejata Melahat Kalur. Dehanya Langsung Berkrat. Sipat Bangat Turun Kabutnya. Arga Ikit Bangun. Pendaki Berpengalaman Itu Minatap. Hutan Beberapa di Tik Tampa Bikara. Lala Mare Jam Altimaternia. Kidan Gak Satingi Ini Harusnya Buat Kabut Setable Ini. Kalamat Itu Membuat Swasana Langsung Teresa Lebi Barat. Di Tenda Sabila. Bima Keluar Sambil Mengwap Labar. Wah. Baresa di Nedriawan. Tak Lama Comedian Sino Munkle. Wajanya Pukit. Lebi Pukit Dari Biasanya. Lo Kanapa, Tanya Rafi. Sino Ragu Beberapa di Tik Sebelum Menjawab. Semalam Gu Mimpiane. Mimpie Pa? Ia Menilon Luda. Ada Swara Yang Yurakita Turun Tapi Bukan Luat Jalar Yang Kita Luan. Bima Menjabaskan Tangon. Namanya Juga Mimpi. Otak Lagi Kapik. Naman Arga Justru Britannia Pelin. Swara Laki Atau Perempuan? Sino Mengaling. Ngak Gilas. Tapi Tua. Sarak. Tidak Ada Yang Melanjakan Perkakapan Itu. Kadang. Halpaling Menakakan Bukan Sarita Mistis. Tapi Ketika Orang Paling Regional Memalai Diam. Marika Sarapan Sipat. Taksirang Pun Injan Berlama-lama di Tenga Kabut Seperti Itu. Ketika Tenda Suda Dibonker Dan Carrier Kembali Terpasang. Damar Berdiri Paling Depan. Formasi Biasa. Jangan Terlala Jaraknya. Lenka Kembali Dimulai. Tana Masi Besa. Akar Lysan. Dan Dadanan Menateskan Yang Terkumpul Dari Kabut. Sidiap Jerikan Menghasilkan Swara Kessel Yang Teresa Terlala Karas Dalam Kasunyan. Yang Ane. Hutan Masi Sapi. Tidak Ada Kakao Burung. Tidak Ada Gasikan Seranga. Sila Salura Makluk Hitup Sepakat Untuk Diam. Rafi Memperhatikan Seswatu. Kalian Jerasan Gak? Apalagi, Sahabaima. Bow. Marika Berenti Sejanak. Dan Benar. Ada Aroma Samar Diudara. Harem. Manis. Seperti Bunga. Tapi Bukan Wangi Seeker.
Lebi ko era aroma bungayong turlalama dibiarkan. Arga berbizik hampir tak turngar. Melatai. Bima lang sung menyela, menkoba turngar santai. Yakali ada yang nana melatai di sini. Tak, ada yang tertua. Karina wangi itu munkle tiba-tiba. Dan hilang vegeta saja beberapa di kemudian. Sekitar satu jam berjalan. Jalur mulai berkabang. Dua era. Keduanya sama-sama sempit. Sama-sama tertutup simak. Damar menali keluarga. Di pita? Arga membuka pita lipitnya. Alisnya menjerniat. Harusnya kuma sada jalur. Yang mana? Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat tanah di kedua jalur. Yang kiri tampak sedikit lebih bersih, tapi terlalu bersih, seperti jarang diinjak. Yang kanan penuh dan gugur, tapi terlihat ada beberapa jejak lama. Insting lo? Tanya Damar. Arga menarik napas pelan. Kanan. Mereka berbelok. Tak ada yang sadar bawa beberapa meter di belakang mereka. Kabut bergerak pelan. Menyatup jalur yang tadi mereka tinggalkan. Sila tak pernah ada. Medan semakin berat. Tanjakan panjang membuat napas membaru. Carrier Teresa dua kali lebih berat dari sebelumnya. Namun bukan itu yang paling mengganggu. Parasan diawasi. Raffi berkali-kali menali tanpa alasan jelas. Setiap kali ia melakukannya, yang terlihat hanya daratan pohon tinggi yang menggelang ke dalam kabut. Tapi hatinya berkata lain. Tiba-tiba. Boo. Sino menabrak punggung Bima yang mendadak berani. Kenapa? Bima tidak menjawab. Tangannya menunjuk lurus ke depan. Di tengah jalur. Ada tumpukan batu. Tersusun rapi. Seperti penanda. Namun tak ada pita jalur. Tak ada tulisan. Hanya batu setinggi lutut dengan sebuah ranting kiring tertangkap di atasnya. Arga berjongkok. Wajahnya berubah. Ini bukan penanda pendaki. Teras, bisik Raffi. Sisiring yang bikin ini ngak mau jalur ini dalwadi sembarang orang. Enggan dinjan luat di antara mereka. Damar berdiri tegak. Kita odar terlalu jabut balik. Jalan teras. Tapi hati-hati. Saat mereka melewati tumpukan batu itu, Sino tanpa sadar menali. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa ranting di atas batu itu bergerak. Padahal tidak ada angin. Ia mempercepat langkah tanpa berkata apa-apa. Menjelang siang, kabut bukannya menipis, justru semakin tebal. Aneh. Matahari seharusnya kukup, kuat sekarang. Bima menghisap lengannya. Merinding teras dari tadi. Dinjan ia, kata Damar. Tapi bahkan, ia tidak terdengar yakin. Lalu sesuatu terjadi. Dari kejauhan. Suara. Samar. Seperti orang berbicara. Semua berhenti bersamaan. Raffi berbisik. Itu suara manusia kan? Arga mengangguk pelan. Harapan langsung muncul. Mungkin ada rombongan lain, kata Bima sipat. Damar berteriak. Halo. Suara itu berhenti. Hening. Kemudian, terdengar lagi. Kali ini seperti lebih jauh. Sila menjauh saat mereka mendekat. Kejar, tanya Raffi. Arga ragu. Namun Damar sudah melangkah lebih dulu. Kalau ada orang, berarti kita nggak sendirian. Mereka menjakuti arah suara. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Tak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang Teresa makin rapat. Tiba-tiba Arga berhenti mendadak. Damn. Apa? Kita tadi lewat sini. Semua menali. Sebuah akar besar melintang di jalur. Di salah satu sisinya ada bekas goresan sepatu milik mereka. Bima tertawa gugup. Nggak mungkin kita kan lurus. Tak seorang pun membalas. Karena mereka semua tahu. Mereka tidak pernah berbelok. Sino menatap sekeliling dengan napas sipat. Ganang ini mutaran kita. Jangan malai. Padang Damar, tapi suaranya lebih keras dari yang diperlukan. Raffi mencoba berpikir logis. Mungkin kita tanpa sadar jakutan kontur tanah. Namun bahkan Virginia, alasan itu Teresa Lima. Arga melihat kompas lagi. Jarumnya berputar pelan. Tidak liar.
Tidak Sipat. Justru itu yang membuatnya lebih menyeramkan. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Damn, katanya Pelin. Damar menetapnya. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, arga terlihat benar-benar tidak yakin. Kita harus berhenti jujur suara. Mulai sekarang kuma ikut satu era. Damar mengangguk. Tapi jaw di dalam dadanya. Sebuah kesadaran mulai tumbuh. Gunung ini tidak ingin mereka menemukan jalan dengan mudah. Langit perlahan menggelap lagi. Padahal belum sore. Kabut berubah sedikit kebuabuan. Hutan terasa lebih tua, lebih berat. Langkah mereka melambat ketika tiba di sebuah area yang mendadak terbuka. Tanah datar. Terlalu datar. Hampir seperti halaman. Di salah satu sisi berdiri pohon besar dengan batang berpelan. Dan di bawahnya, beberapa benda kecil. Mengkuk tanah liat. Daun kering. Sisa abu. Arga berbisik. Tempat ritual. Tak ada yang berani mendekat. Tanpa dikomando, mereka berjalan memutar. Saat itulah angin datang tiba-tiba. Dinjin. Membawa kembali aroma melatai. Lebih kuat dari sebelumnya. Sino memejamkan mata. Lalu berbisik gemetar. Kita belum permisai. Damar langsung berkata. Kalau jitu, lakukan sekarang. Dengan kenggang, mereka berdiri sejenak. Menundukkan kepala. Tak ada doa panjang. Hanya permintaan sederhana agar diizinkan luat. Beberapa detik berlalu. Angin berhenti. Aroma itu hilang. Hutan kembali diam. Namun anehnya, diamnya kini terasa sedikit berbeda. Sila sesuatu telah menyadari keberadaan mereka. Dan sedang memperhatikan. Lebih dekat dari sebelumnya. Saat mereka melangkah meninggalkan tempat itu, tak seorang pun melihat ke belakang. Tak ada yang sadar bahwa kabut perlahan turun menutup area ritual tersebut. Dan jika saja mereka menilai, mungkin mereka akan melihat bayangan samar berdiri di antara pohon, tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Mengawasi 5 manusia yang berjalan semakin jauh ke dalam wilayah yang bukan milik mereka. Tanpa mereka sadari. Langkah-langkah itu bukan lagi sekedar pendakian. Melainkan awal dari perjalanan panjang, yang akan membuat mereka mempertanyakan batas antara nyata dan tidak. Dan jadi dalam hutan berkabut itu. Sesuatu baru saja terbangun. Langkah mereka terasa semakin berat, bukan hanya karena jalur yang terus menanjak, tetapi juga karena sesuatu yang tak terlihat perlahan menekan kesadaran mereka. Setelah meninggalkan area ritual itu, tak banyak yang berbicara. Bahkan Bima, yang biasanya tak bisa diam, kini berjalan sambil sesekali menggosok kedua lengannya, sila berusaha menggusur dinjin yang tidak sepenuhnya berasal dari udara. Kabut masih menggantung, tidak setebal pajai tadi, tetapi kekap untuk membuat hutan tampak seperti lorong panjang tanpa ujung. Damar menghentikan langkah sejenak. Kita istirahat 5 menit. Tak ada yang prots. Carrier diturunkan hampir bersamaan, menghasilkan bunyi berat yang terasa menggema lebih jauh dari seharusnya. Raffi duduk di atas akar besar. Meminum air secukupnya, lalu tanpa sadar menatap ke arah pepohonan yang berdiri rapat. Ada pola aneh. Baton-baton itu tampak seragam, sila tumbuh dengan jarak yang terlalu teratur untuk sesuatu yang alami. Aneh gamamnya. Argumentally. Apa? Pohon-pohon ini. Kayak didnam. Arga memperhatikan sekitar beberapa detik, lalu wajahnya menyiras. Ini bukan hutan produksi. Katanya Pelin. Harusnya kak. Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Sino tiba-tiba berdiri. Kalian dengar gak? Semua refleks menahan napas. Awalnya tak ada apa-apa. Lalu, duck, duck, duck. Pelin. Ritmis. Seperti suara sesuatu dipukul dari kejauhan. Bima berbisik. Itu suara apa? Tak ada yang menjawab. Karina jauh di dalam diri mereka. Mazing-mazing sudah menebak. Tapi tak seorang pun ingin mengadakannya lebih dulu. Suara itu menyerupai tebuan. Lambat. Teratur. Hampir seperti irama.
Naman Sebla Marika Sempat Memastikan, Swara Itu, Berenti Mendadak. Henning Kembali Jatu. Dan Justru Karina Berenti, Jantung Marika Teresa Bertatak, Lebi Karas. Engan, Kata Demarakurnya, Meski Terdengar Seperti, Sedang Mayakinkan Darinya Sendiri. Tak, Ada Yang Membanta. Istirahat Seal Sai Lebi Sipat Dari Rencana. Tak, Ada Yang Injin Terlalama Diam, Di Tempat Itu. Beberapa Pula Menik Kemudian, Jalur Baroba Drastis. Tanjakan Tana Bergantai Menjadi Lurung Berbatu. Akar Pohan Semikan Jarong, Digantikan Simak Renda Yang Danya Berkalo Besa. Langit Terlihat Sedikit Lebi Gilas Di Sila Kabong. Naman Bukannya Liga, Parasan Marika Justru Semikan Jalisa. Rafi Marasakan Seswada Sejak Tadi. Parasan Familiar. Terlala Familiar. Ia Mempersapat Lanka Hingga Sejajar Dengan Damar. Damn. Lone Jurasin Gak. Jalar Ini Kayak Pernah Kita Luatan? Damar Mengalang. Ngak Munkin. Kita Teras Naik. Tapi Batu Itu. Rafi Menunjuk ke Sibua Batu Besar Berbentuk Miring. Dengan Retaken Panjang di Tenganya. Ada Apa Sama Batu? Tanya Bimadari Belakong. Rafi Regu. Tapi Akurnya Berkata. Guanjit Banget. Tadi Pajai Kita Sempat Luat Bata Model Genie. Arga Berendi Berjalan. Wajanya Lang Sung Serious. Model Genie, Atau Batu Ini? Pertanian, Itu Mengantung. Rafi Minatap Batu Itu Lebi Lama. Ada Lumit Berbentuk Seperti Huruf L. Dan Tiba-Tiba de Danya Teresa Sesak. Ini Batayang Salma. Tak, Ada Angan. Tak, Ada Swara. Huden Sikan Ikit Menunga Reaksi Marika. Bima Terdua Kessel. Tapi Terdengar Dipaxikan. Yakali Kita Muter. Kita Ngak Pernah Turuan. Arga Lang Sung Membukapita. Tanganya Tidak Gemitar. Tapi Jarakanya, Lebi Kaku Dari Biasanya. Kita Harusnya Odar Mendakati, Pungungan. Damar Minatap Sekatar. Tidak Ada Tanda Pungungan. Yang Ada Hanya Huten Dan Huten Lagi. Untuk Pertama Kalinya, Ayaman Gila Napas Panjang. Malai Sekarang, Katanya Tigas, Kita Tandane Jalar. Ayamangam Bulpita Kesseldari Tasnya, Lala Menjika Kanya Pada, Ranting. Warna Oranai, Itu Menkalak Dianthara Hijau Jelip. Simbal Saderhana. Pananda Bawa Marika Purna Ada di Titik Itu. Dan Bawa, Marika Tidak Injin Kembali Kusana. Wakta Teresa, Ane Satila Itu. Taksirang Pun Bisa Memastikan Sutta, Barapa Lama Marika Berjalan. Jam Menanjukan Baru Luat Tangahari. Tetapi Kahaya Teresa Seperti Sor. Kabut Datang Dan Pergi Tampapola. Kadang Jarak Pandang Terbuka Jaw. Lala Dalam Hitungan Menit Menutup Lagi. Sino Semikan Sarang Menali. Parasanya Semikan Quat. Akurnya Ia Berbizik Pada Rafi. Figu Sumpa Kayak Dengerlanka di Belakong Kita. Rafi Tidak Lang Sung Menjawab. Karina Sebenarnya. Ia Juga Mendengarnya. Kadang Salenka. Kadang Dua. Bereni Sot Marika Bereni. Berjalan Sot Marika Berjalan. Sekali Ia Memberanikan Diri Menali Sipat. Tak Ada Siapa. Tapi Jantungnya Tetap Berdabar Terlalukan Kang Untuk Seswadiong. Tidak Ada. Sekatar Sutta Jam Comedian. Damar Mendadak Berenti Bejata Melahat Seswadadi Depan. Pita Oranai. Terikat Pada, Ranting. Semua Membaku. Itu, Bima Berbizik. Tak Perlo Diselsakan. Marika Tahu. Itu Pita Yang Tadi Marika Pong. Rafi Marasakan Dinjin Menjalar Dari Tenkuk, Kapunggung. Kita Muterlagi. Arga Terlahat Seperti Baru Saja Kihilangan Seswadiong Pentang. Bukan Barong. Tapi Kapasjan. Einingak Masak Akal. Katanya Liri. Damar Minatap, Siklaling Dengan Rahang Menyeras. Oak. Kita Bereni. Evaluasi. Naman Bakan Kata Evaluasi, Terdengar Rapidi Tanga Huten Yang Sila Teras Baruba. Bima Mankoba Tetap Regional. Mungkin Kita Terlalakandong Ke Satu Era Tampasadar. Arga Mengalang Pelin. Kalau Itu Terjadi, Kompas Harusnya Tetap Stable. Semua Mata Jata Pada Kompas di Tenganya. Jarumnya Kini Diam. Menunjuk Satu Era. Masalahnya. Era Itu Bukan Utara. Bukan Selatan.
Sila menunjuk ke sesuatu tidak memiliki nama. Sino Mundersalanka. Gunung ini gak mau kita keluar jalur yang dia pilih. Tak ada yang menertawakan kalimat itu sekarang. Engin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Dinjin. Menusuk. Lalu datang lagi aroma itu. Melatai. Kali ini bercampur bau tanah basah yang lebih tajam. Bima berbisik. Kenapa wingjinya mungkul terasai? Tak ada jawaban. Karina tepat setila. Itu. Terdengar suara perempuan tertawa. Pelin. Jaw. Naman jelas. Semua menali bersamaan ku era datangnya suara. Kosong. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara batang pohon. Raffi merasakan letaknya melama. Itu, kalian dengar juga, kan? Arga mengganggu tanpa suara. Damar berbicara sifat. Nada komandonya kembali muncul. Dengaran gue. Jangan ada yang misa. Mulai sekarang jarak maksimal 2 meter. Sino berbisik gemetar. Kita harus turun. Bilam pernah sebelumnya kata, itu terasa begitu berat untuk diakapkan oleh seorang pendaki. Turun berarti mengakui sesuatu telah salah. Dan jauh di dalam hati mereka, masing-masing mulai menyadarinya. Langit semakin gelap. Padahal jam baru menunjukkan pukul 3. Kita cari tempat buat camp sekarang, kata Damar. Nggak aman jalan dalam kondisi begini. Tak ada yang membantah. Beberapa menit kemudian mereka menemukan area cukup datar, meski dikelilingi pohon-pohon tinggi yang batangnya hitam seperti terbakar. Tenda didirikan lebih cepat dari biasanya. Tak ada obrolan ringan. Tak ada candaan. Hanya suara gesekan kain dan logam. Saat Raffi menarik tali tenda, ia merasakan sesuatu. Tanah di bawahnya hangat. Ia mengerutkan kening. Harusnya sedingin udara. Arga, pegang sini deh. Arga berjongkok. Beberapa detik. Lalu wajahnya berubah. Ini bekas api. Api, tapi nggak ada arang. Justru itu. Bekasnya samar. Terlalu samar untuk sesuatu yang baru. Terlalu terasa untuk sesuatu yang lama. Seolah tempat itu pernah digunakan. Tapi bukan oleh pendaki. Angin kembali lewat. Pelan. Membuat cabang-cabang di atas mereka berderit panjang. Saat itulah Bima berbisik nyaris tak terdengar. Perasaan gue, kita lagi dilihatin. Tak ada yang berani menoleh ke atas. Malam turun tanpa transisi. Seperti seseorang mematikan cahaya raksasa di langit. Api kecil menyala di depan tenda, tapi cahayanya terasa tak mampu menembus kegelapan hutan. Mereka makan dalam diam. Hingga tiba-tiba, dari balik pepohonan, terlihat sesuatu bergerak. Cepat, tinggi. Seperti bayangan yang melintas dari satu batang ke batang lain. Seno menjatuhkan sendoknya. Kalian lihat? Damar langsung menyorotkan senter. Tak ada apa-apa. Namun satu hal kini pasti. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Damar akhirnya berkata pelan, tapi tegas. Mulai detik ini, jangan percaya sama apapun yang kalian lihat atau dengar kalau kita nggak lihat bareng-bareng. Api berderak kecil. Kabut mulai turun lagi. Dan tanpa mereka sadari, di batas cahaya api, tepat sebelum gelap sepenuhnya mengambil alih. Seolah ada sesuatu berdiri, diam, menunggu. Malam itu adalah malam ketika mereka akhirnya mengerti satu hal. Tersesat bukan selalu soal tidak tahu arah. Kadang, itu berarti seseorang, atau sesuatu, sedang menahanmu agar tidak pergi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Api unggun yang mereka buat hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, tetapi tak seorang pun berani membiarkannya padam. Cahaya kecil itu seperti satu-satunya batas antara mereka dan kegelapan hutan yang terasa semakin mendekat. Tak ada serangga, tak ada burung malam, bahkan angin pun jarang terdengar. Kesunyian seperti menekan telinga. Damar duduk paling dekat dengan api, menatap nyala oranye yang menari kecil. Wajahnya terlihat tenang, tetapi rahangnya sesekali mengeras. Tanda pikirannya bekerja keras. Kita ganti sistem jaga malam, katanya akhirnya. 2 orang tiap shift. Kenapa harus berdua? Tanya Bima pelan. Damar mengangkat pandangannya. Karena gue nggak mau ada yang sendirian. Tak ada yang berdebat. Arga langsung menyahut. Gue shift pertama. Gue bareng Arga, kata Raffi cepat. Mereka tidak membicarakan alasan di balik keputusan itu, tetapi semuanya tahu. Malam terasa berbeda.
Terlalu banyak hal ganjil sejak pagi. Seno masuk ke tenda tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya sulit diam, terus bergerak seperti mencari sesuatu di antara bayangan. Bima mencoba bercanda sebelum ikut masuk. Kalau ada yang manggil, banguninnya. Gue penasaran juga suara setan kayak apa. Tak ada yang tertawa. Bima akhirnya tersenyum kaku lalu menutup resleting tenda. Api berderak pelan. Kabut turun perlahan, tipis seperti asap. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya Raffi berbisik. "Ga, lo ngerasa nggak sih, hutan ini terlalu sepi?" Arga tidak langsung menjawab. Ia justru mematikan senter sebentar. Gelap langsung menelan segalanya. Dalam hitungan detik, Raffi merasakan sesuatu yang primitif bangkit dalam dadanya. Rasa takut yang sangat tua, seperti ketakutan manusia pertama terhadap malam. Lalu Arga menyalakan kembali senternya. Kalau hutan sampai nggak bersuara, katanya pelan, biasanya ada predator, atau sesuatu yang bikin semua makhluk memilih diam. Raffi menelan ludah. Ia berharap Arga berhenti sampai di situ. Namun Arga menambahkan, dan gue nggak yakin ini karena predator. Sekitar tengah malam, suhu turun drastis. Uap napas terlihat jelas bahkan tanpa senter. Raffi menggosok kedua tangannya sambil mendekat ke api. Tiba-tiba, kres, kres, kres. Suara langkah, pelan, menginjak dedaunan. Keduanya membeku. Arga mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi, mengitari mereka. Persis seperti malam sebelumnya. Namun kali ini lebih berat. Seperti langkah manusia. Raffi berbisik hampir tanpa suara. Itu bukan hewan. Arga perlahan berdiri, senter di tangan. Cahaya disapukan ke arah suara. Kosong. Hanya batang pohon dan kabut. Namun insting mereka menjerit satu hal. Ada sesuatu di sana. Lalu, terdengar tarikan napas panjang. Dekat sekali. Seperti seseorang berdiri tepat di luar lingkar cahaya. Raffi refleks berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi bulu kuduknya berdiri sempurna. Api tiba-tiba mengecil, seolah kehabisan oksigen. Angin dingin lewat di antara mereka. Membawa aroma melati. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat itulah mereka mendengarnya. Suara pelan. Serak. Hampir seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan tua. Ulang. Raffi menegang. Arga langsung berteriak. Siapa? Tak ada jawaban. Hutan kembali diam. Namun diamnya kini terasa penuh. Seolah menunggu. Mereka tidak membangunkan yang lain. Entah kenapa, keduanya sama-sama merasa, mengucapkan apa yang baru mereka dengar hanya akan membuat malam semakin panjang. Shift berikutnya dibangunkan lebih cepat. Tak satu pun dari mereka menceritakan kejadian itu. Tapi sejak saat itu, tak ada lagi yang benar-benar tidur nyenyak. Pagi datang tanpa warna. Langit tertutup awan kelabu. Tak ada semburat emas matahari. Hanya terang yang dingin. Bima keluar tenda sambil menggigil. Gila? Dinginnya nggak normal. Seno menyusul. Matanya cekung, seperti tidak tidur sama sekali. Gue dengar orang jalan semalam. Katanya tiba-tiba. Raffi dan Arga saling pandang. Kita juga? Jawab Arga singkat. Damar keluar terakhir. Ia langsung melihat wajah-wajah tegang itu. Apa lagi? Tak ada yang langsung menjawab. Akhirnya Raffi berkata pelan. Kayaknya, ada yang muterin tenda. Damar terdiam beberapa detik. Alih-alih terlihat kaget, ia justru mengangguk kecil. Gue juga dengar. Kalimat itu membuat udara terasa semakin dingin. Tak ada yang mencoba mencari penjelasan logis lagi. Beberapa hal, terlalu jelas untuk diabaikan. Mereka berkemas lebih cepat dari hari sebelumnya. Tak ada yang ingin sarapan lama-lama. Target pagi itu sederhana. Turun sedikit, lalu cari jalur utama. Namun gunung seolah memiliki rencana lain. Baru sekitar 20 menit berjalan, jalur mendadak menghilang. Benar-benar hilang. Tak ada tanah padat. Tak ada bekas injakan. Hanya hamparan daun tebal. Ini nggak mungkin, gumam Arga. Kita lurus dari camp, kata Bima. Damar memutar badan, mencoba melihat ke belakang. Yang terlihat hanya kabut. Camp mereka sudah tak terlihat. Padahal harusnya masih dekat. Perasaan aneh merayap pelan ke dalam dada masing-masing. Seperti berdiri di ruangan yang pelan-pelan menyusut. Seno berbisik.
Gunungnya berubah. Tak seorang pun menertawakannya sekarang. Mereka memilih satu arah, menuruni lereng landai. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Tiba-tiba Raffi berhenti. Wajahnya pucat. Damar menoleh. Raffi menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di sana berdiri sebuah pohon besar. Batangnya berpilin, hitam, dan di akarnya, mangkuk tanah liat, abu, sisa daun. Tempat ritual itu. Mereka kembali ke sana. Tak ada yang bicara. Bahkan napas terasa terlalu keras. Bima menggeleng pelan. Enggak mungkin. Arga melihat kompas. Jarumnya berputar liar sekarang. Lebih cepat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Damar tidak langsung memberi instruksi. Ia hanya berdiri, memandang hutan. Lalu berkata pelan, hampir seperti pengakuan, kita muter. Kata itu jatuh berat. Sangat berat. Raffi merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Rasa aman yang selama ini ia pegang. Tersesat di gunung bukan hal baru. Tapi ini berbeda. Ini terasa, disengaja. Seolah setiap langkah mereka diarahkan kembali. Ditahan. Tidak diizinkan pergi terlalu jauh. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Mangkuk tanah liat di bawah pohon bergeser sedikit. Mengeluarkan bunyi gesek pelan. Seno mundur satu langkah. Kita harus minta izin lagi. Tak ada yang menolak. Dengan canggung, mereka kembali menundukkan kepala. Tak ada doa panjang. Hanya harapan sederhana. Biarkan kami lewat. Beberapa detik kemudian, angin berhenti. Hutan kembali diam. Namun kali ini, diamnya terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di balik kabut. Memperhatikan mereka tanpa berkedip. Damar menarik napas dalam. Lalu berkata dengan suara yang berusaha tetap tegas. Dengerin gue baik-baik. Semua menatapnya. Mulai sekarang, kita anggap ini situasi darurat. Tak ada yang kaget mendengarnya. Karena jauh di dalam hati, mereka sudah tahu. Kita bukan cuma salah jalur. Lanjut Damar pelan. Kalimat berikutnya hampir tenggelam oleh kabut yang kembali turun. Kita tersesat. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Hanya 5 manusia yang berdiri di tengah hutan luas, akhirnya menyadari satu kebenaran yang tak bisa lagi ditolak. Mereka tidak tahu jalan pulang. Dan entah kenapa, gunung itu terasa belum selesai dengan mereka. Akhir orientasi. Kesadaran itu datang perlahan tapi pasti. Perjalanan ini bukan lagi tentang mencapai puncak, melainkan tentang bertahan hidup, dan menemukan jalan keluar dari sesuatu yang tampaknya tidak ingin mereka pergi. Kesadaran bahwa mereka tersesat tidak datang seperti petir yang menggelegar. Ia datang pelan, dingin, merayap ke dalam pikiran masing-masing. Setelah memastikan mereka kembali ke tempat ritual untuk kedua kalinya, tak ada lagi ruang bagi penyangkalan. Bahkan Bima yang biasanya paling keras menolak hal-hal tak masuk akal kini lebih banyak diam. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Hutan berubah menjadi labirin putih kehijauan tanpa batas. Damar berdiri paling depan, kedua tangannya bertolak di pinggang. Tatapannya menyapu sekitar, berusaha menemukan sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, tanda alam, arah mata angin, kemiringan tanah. Apa saja. Namun semua tampak sama. Pepohonan tinggi, semak basah, akar menjalar. Tak ada ciri khas. Tak ada petunjuk. Kita nggak boleh panik. Katanya akhirnya, meski napasnya terdengar lebih berat. Aturan pertama kalau tersesat. Berhenti, pikir, baru bergerak. Arga mengangguk pelan, tetapi wajahnya kaku. Logikanya, kita harusnya bisa turun kalau terus ambil arah menurun. Air pasti mengarah ke bawah. Kita cari aliran air. Setuju? Jawab Raffi cepat, seperti butuh sesuatu untuk dipercaya. Seno hanya memeluk tubuhnya sendiri. Entah karena dingin atau gelisah, mungkin keduanya. Mereka mulai bergerak lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih hati-hati. Tak ada yang berbicara kecuali perlu. Dan justru dalam diam itu, sesuatu terasa semakin jelas. Hutan ini tidak biasa. Sekitar 20 menit berjalan menuruni lereng, Raffi mendengar suara itu lebih dulu. Gemercik. Sangat pelan. Namun nyata. Air. Bisiknya. Semua langsung berhenti untuk mendengarkan. Iya. Ada suara aliran kecil. Harapan muncul begitu cepat hingga hampir terasa menyakitkan.
Mereka mempercepat langkah, mengikuti arah suara. Semak-semak dibelah, akar dilangkahi, dan akhirnya, sebuah sungai kecil terlihat. Airnya jernih, mengalir di antara batu-batu hitam yang licin. Bima hampir tertawa lega. Ya Tuhan, akhirnya. Ia langsung berlutut, mencelupkan tangan ke air. Dingin banget. Arga mengangguk. Bagus. Berarti ini sumber dari atas. Kalau kita ikutin arusnya, harusnya ketemu jalur bawah atau setidaknya lembah. Damar tampak sedikit lebih santai. Untuk pertama kalinya sejak pagi, bahunya turun. Isi ulang semua botol. Kita istirahat 10 menit. Mereka minum lebih banyak dari biasanya. Air dingin itu seperti menghidupkan kembali tubuh yang tegang sejak semalam. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Seno menatap aliran air dengan kening berkerut. Airnya aneh. Aneh gimana? Tanya Raffi. Seno menunjuk. Baru mereka sadar. Daun-daun kecil yang jatuh ke permukaan air. Tidak bergerak menjauh. Tidak hanyut. Mereka berputar pelan di satu titik. Seolah arus di sana membingungkan. Arga berdiri, lalu berjalan beberapa meter mengikuti aliran. Wajahnya perlahan berubah. Damar mendekat. Apa? Arga menunjuk ke depan. Sungai itu berbelok, lalu berputar, dan kembali ke titik yang hampir sama. Membentuk lingkaran besar. Air yang seharusnya mengalir turun justru seperti berputar di wilayah itu saja. Bima tertawa gugup. Sungai kok muter? Tak ada yang ikut tertawa. Karena satu pikiran muncul bersamaan di kepala mereka. Bahkan air pun seperti tidak diizinkan pergi dari tempat ini. Angin lewat perlahan. Dingin. Membawa aroma tanah basah yang lebih tajam dari sebelumnya. Raffi berdiri diam, mendengarkan sesuatu. Dengar enggak? Apalagi? Bima berbisik. Raffi menelan ludah. Suara itu datang lagi. Tabuhan pelan. Duk, duk, duk. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Arga berputar cepat, menyapu hutan dengan pandangan tajam. Ini bukan perasaan doang. Tabuhan itu berhenti mendadak. Digantikan oleh suara lain. Tawa. Sangat samar. Seperti tertiup angin. Seno mundur satu langkah. Jangan kejar suara apapun. Katanya cepat. Jangan. Damar langsung mengangguk. Kita fokus cari jalur nyata. Bukan suara. Namun sejak saat itu, langkah mereka terasa lebih berat, seolah hutan perlahan menutup di belakang. Beberapa jam berikutnya menjadi ujian mental pertama mereka. Medan berubah menjadi lereng panjang yang melelahkan. Carrier terasa semakin berat. Perut mulai kosong lagi. Dan yang paling mengganggu, waktu terasa aneh. Jam menunjukkan baru lewat tengah hari. Namun cahaya terlihat seperti menjelang sore. Aneh nggak sih? Gumam Bima. Kayak cepat gelap. Tak ada yang menjawab. Karena mereka semua merasakannya. Tiba-tiba Arga berhenti. Tangannya terangkat, memberi tanda diam. Di tanah lembab, terlihat jejak sepatu. Semua mendekat. Harapan kembali menyala. Pendaki lain, bisik Raffi. Namun harapan itu mati secepat munculnya. Jejak itu sama persis dengan pola sepatu Damar. Mereka mengikuti jejak itu beberapa meter. Lalu beberapa meter lagi. Dan kemudian jejak itu datang dari arah depan, menuju mereka. Seolah seseorang berjalan berlawanan arah. Damar menatap tanah lama sekali. Suaranya ketika akhirnya keluar terdengar lebih pelan dari biasanya. Ini jejak gue. Sunyi. Bima menggeleng pelan. Artinya, kita muter lagi. Tak ada yang menjawab. Karena jauh di dalam diri mereka. Jawabannya sudah jelas. Hari mulai gelap lebih cepat dari yang bisa mereka terima. Damar akhirnya berhenti. Kita camp lagi. Sekarang. Tak ada protes. Mereka terlalu lelah untuk membantah. Area yang dipilih tidak ideal. Tanahnya sedikit miring. Tapi tak ada energi tersisa untuk mencari tempat lain. Tenda berdiri dalam diam. Tak ada candaan. Tak ada cerita ringan. Hanya napas berat dan gerakan lambat. Saat Raffi sedang menancapkan pasak terakhir, ia merasa tanah bergetar sangat halus. Ia berhenti. Menunggu. Getaran itu hilang. Mungkin cuma perasaan. Gumamnya. Namun beberapa detik kemudian. Duk, duk, duk. Tabuhan itu lagi. Kali ini terasa datang dari dalam tanah.
Seno menutup telinganya. Kenapa makin dekat? Api unggun menyala kecil. Langit gelap tanpa bintang. Kabut turun lebih cepat dari kemarin. Dan lalu, aroma melati itu kembali. Sangat kuat. Hampir memuakkan. Bima berdiri tiba-tiba. Oke, ini nggak lucu. Belum sempat siapapun menenangkan, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Jelas. Cepat. Seperti sosok tinggi yang melintas tanpa suara. Senter langsung diarahkan. Kosong. Namun kali ini mereka semua melihatnya. Tak bisa lagi dianggap ilusi. Damar berbicara pelan, tapi tegas. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita tetap berlima. Jangan ada yang jalan sendiri. Bahkan buat 5 langkah. Semua mengangguk. Tak ada pilihan lain. Malam itu turun dengan tekanan yang berbeda. Lebih berat. Lebih dekat. Seolah kegelapan tidak hanya mengelilingi mereka, tapi perlahan menyusup ke dalam lingkaran kecil tempat mereka bertahan. Dan jauh di dalam hati masing-masing, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Gunung ini bukan hanya membuat mereka tersesat. Ia seperti sedang mengurung mereka. Malam kedua setelah mereka menyadari benar-benar tersesat terasa jauh lebih berat daripada malam pertama. Bukan hanya karena dingin yang semakin menusuk, tetapi karena sesuatu dalam diri mereka mulai berubah. Rasa percaya diri perlahan terkikis, digantikan kewaspadaan yang tak pernah benar-benar turun. Api unggun menyala lebih besar malam itu. Mereka sengaja menambah kayu, meski harus berjalan sedikit menjauh untuk mencarinya. Tak seorang pun ingin berada dalam gelap terlalu lama. Namun anehnya, semakin besar api menyala, semakin luas bayangan yang tercipta. Pepohonan tampak seperti sosok tinggi yang berdiri mengelilingi mereka. Diam. Menunggu. Bima duduk sambil memeluk lutut. Gue baru sadar sesuatu, katanya pelan. Tak ada yang langsung menanggapi. Dari kemarin, kita nggak dengar suara burung sama sekali. Raffi menelan ludah. Ia juga menyadarinya, tapi sengaja tidak mengatakannya. Hutan normal selalu hidup, bahkan di malam hari. Selalu ada gesekan daun, serangga, atau suara kecil yang menandakan kehidupan. Di sini, tidak ada. Seolah mereka duduk di dalam lukisan. Arga menatap api tanpa berkedip. Hutan yang terlalu diam biasanya punya alasan. Alasan apa? Bisik Seno. Arga tidak menjawab. Mungkin karena ia tidak ingin mengucapkannya. Atau mungkin karena ia sendiri tidak tahu. Shift jaga kembali dibagi 2 orang. Namun kali ini, tak ada yang benar-benar tidur. Raffi terbangun berkali-kali tanpa tahu kenapa. Setiap kali membuka mata, ia merasa seperti baru saja dipanggil, meski tak pernah benar-benar mendengar suara. Sekitar tengah malam, sesuatu akhirnya terjadi. Seno duduk mendadak di dalam tenda. Napasnya cepat. Matanya membelalak dalam gelap. Dengar enggak? Bima yang setenda dengannya terbangun kaget. Apaan? Seno mengangkat tangan, meminta diam. Beberapa detik berlalu. Lalu, namanya dipanggil. Pelan. Sangat pelan. Snow. Keduanya membeku. Suara itu datang dari luar tenda. Serak. Tua. Hampir seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan kering. Bima berusaha terdengar rasional. Mungkin Damar. Namun tepat setelah itu, suara Damar terdengar dari dekat api. Sedang berbicara dengan Arga. Artinya, bukan dia. No. Sekali lagi. Lebih panjang. Lebih dekat. Tangan Seno gemetar ketika meraih lengan Bima. Itu bukan suara orang. Bima tidak menjawab. Karena seluruh tubuhnya juga menegang. Suara itu berhenti mendadak. Digantikan oleh langkah pelan. Mengitari tenda. Kres, kres, kres. Bima hampir membuka resleting. Namun Seno menahannya keras. Jangan. Bisikan itu lebih terdengar seperti permohonan daripada larangan. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pelan. Hingga akhirnya hilang. Tak satu pun dari mereka berani tidur lagi sampai pagi. Ketika cahaya dingin akhirnya menyusup masuk ke hutan, wajah Seno terlihat paling buruk. Pucat. Matanya merah. Damar langsung sadar ada yang tidak beres. Lo kenapa? Seno ragu. Lalu akhirnya berkata, ada yang manggil gue semalam. Tak ada yang menertawakan. Tak ada yang meragukan. Karena hampir bersamaan, Raffi berkata pelan. Gue juga kayak denger, tapi nggak jelas. Arga menatap mereka lama.
Kemudian berkata, mulai sekarang, kalau ada suara yang manggil, siapapun, kita abaikan. Bima mencoba bercanda, tapi suaranya tipis. Kalau suara emak gue gimana? Tak ada yang tersenyum. Hari ketiga, mereka memutuskan satu hal penting. Berhenti bergerak tanpa arah hanya akan menguras tenaga. Damar mengumpulkan semua. Kita pakai metode survival. Jalan maksimal beberapa jam. Kalau tetap nggak nemu jalur, kita bikin camp besar dan tunggu bantuan. Bantuan? Ulang Bima. Ya, pasti ada yang sadar kita telat turun. Kalimat itu memberi sedikit kehangatan. Sedikit. Namun cukup untuk membuat mereka berdiri lagi. Mereka memilih arah menurun, mengikuti insting paling dasar. Turun berarti mendekati kehidupan. Setidaknya, itu yang mereka harapkan. Sekitar 1 jam berjalan, hutan berubah lagi. Pepohonan lebih jarang. Tanah lebih hitam. Aroma lembab semakin kuat. Lalu Raffi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Tunggu. Di tanah, ada bekas api. Bukan bekas lama. Masih terlihat arang kecil. Seperti pernah menyala beberapa hari lalu. Harapan langsung melonjak. Pendaki lain, kata Bima cepat. Namun Arga berjongkok, menyentuh arang itu. Dingin. Terlalu dingin. Aneh. Tak ada jejak sepatu di sekitar. Tak ada sampah. Tak ada tali. Tak ada apapun. Hanya bekas api. Seolah seseorang pernah duduk di sana, lalu menghilang tanpa meninggalkan tanda pergi. Seno berbisik. Jangan-jangan. Tak ada yang memintanya melanjutkan. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Angin tiba-tiba bertiup lebih keras. Kabut turun cepat. Sangat cepat. Dalam hitungan menit, jarak pandang terpangkas drastis. Rapat, teriak Damar. Mereka mendekat hampir saling menempel. Dan saat itulah, tabuhan itu kembali. Tidak jauh. Dup, dup, dup. Namun kini ada irama lain. Seperti banyak langkah mengikuti. Raffi menoleh. Untuk sepersekian detik, ia melihat sosok di antara kabut. Tinggi. Terlalu kurus untuk manusia. Diam. Lalu hilang ketika ia berkedip. Dam. Suaranya bergetar. Apa? Ada yang barusan gue lihat. Damar tidak meminta penjelasan. Ia hanya berkata tegas. Jangan fokus ke sana. Jalan. Mereka berjalan lebih cepat. Hampir seperti melarikan diri tanpa benar-benar berlari. Menjelang sore, kelelahan mulai mengambil korban pertama. Bima tersandung akar dan jatuh keras. Anj. Ia meringis sambil memegangi pergelangan kaki. Arga langsung memeriksa. Bisa gerak. Bisa, tapi sakit. Tidak parah. Namun cukup untuk memperlambat. Dan di gunung, lambat bisa berarti bahaya. Damar menatap langit yang semakin gelap. Kita camp. Sekarang. Tak ada yang membantah. Tenda berdiri dalam gerakan mekanis. Tanpa banyak bicara. Tanpa energi tersisa. Saat senja berubah menjadi gelap, sesuatu terasa berbeda. Hutan tidak hanya diam. Ia terasa dekat. Seperti jarak antara mereka dan pepohonan menyempit. Api menyala. Namun malam itu, cahaya api tampak lebih redup dari biasanya. Seolah kegelapan menelannya. Lalu, dari kejauhan, terdengar banyak suara langkah. Bukan satu, bukan dua, banyak. Mengiteri, pelan, serempak. Seno mencengkeram lengan Raffi. Itu bukan cuma satu. Tak ada yang berani keluar tenda. Tak ada yang berani menyorotkan senter terlalu jauh. Karena jauh di dalam naluri mereka, ada keyakinan mengerikan yang perlahan terbentuk. Jika mereka benar-benar melihat apa yang berjalan di luar sana, mungkin keberanian terakhir mereka akan ikut hilang. Langkah-langkah itu terus terdengar. Memutari camp. Sabar. Teratur. Seperti penjaga yang memastikan sesuatu tidak keluar dari wilayahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang sama muncul di kepala kelima pendaki itu. Mungkin, mereka bukan sekadar tersesat. Mungkin, mereka sedang dijaga agar tidak pergi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pagi itu seharusnya cerah. Setidaknya begitu harapan mereka ketika cahaya keabu-abuan mulai menyelinap di antara batang-batang cemara gunung. Namun harapan itu segera runtuh saat udara mendadak menjadi lembab dan dingin, seolah malam belum benar-benar pergi. Raka adalah orang pertama yang menyadarinya.
Ia berdiri di pinggir jalur, memperhatikan tanah yang mereka pijak. Jejak sepatu mereka masih terlihat jelas. 5 pasang, tertata seperti garis yang seharusnya membawa mereka keluar dari hutan itu. Namun ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. "Berhenti dulu," katanya pelan. Ardi yang berjalan paling depan menoleh. "Kenapa?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menunjuk sebuah batang pohon besar di sebelah kiri jalur. Kulitnya kasar, terkelupas di beberapa bagian, dan ada tanda goresan berbentuk silang. Tanda itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda yang dibuat oleh Dimas kemarin sore. Goresan menggunakan pisau lipat agar mereka tahu jalur mana yang sudah dilewati. Wajah Dimas perlahan memucat. Ini nggak mungkin," bisiknya. Maya menatap pohon itu lama. "Kita sudah muter." Ardi menggeleng cepat. "Enggak. Aku yakin arah kita tadi lurus. Matahari di kanan." "Matanya nggak kelihatan dari tadi," potong Lina lirih. Semua terdiam. Kabut semakin tebal, bergerak pelan seperti makhluk hidup yang sedang mengurung mereka. Jarak pandang tak lebih dari 10 meter. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam tanpa bentuk jelas. Raka menelan ludah. "Kita balik lagi ke tempat ini." Kalimat itu menggantung berat di udara. Mereka mencoba berjalan lagi. Ardi bersikeras mengambil arah berbeda, menuruni lereng landai yang menurut kompas seharusnya menuju jalur pendakian resmi. Namun anehnya, jarum kompas itu terus bergetar. Tak liar, tapi cukup untuk membuat siapapun gelisah. "Kompas rusak?" tanya Maya. Raka menggeleng. "Nggak mungkin rusak semua." Dimas mengeluarkan kompas cadangan. Jarumnya juga bergetar. Tidak berputar cepat, tidak kacau, hanya bergeser sedikit ke kanan lalu kembali, berulang seperti napas pendek. Lina memeluk dirinya sendiri. "Ini gunung, kenapa rasanya beda ya?" Tak ada yang menjawab, karena mereka semua merasakannya. Gunung itu seperti menahan mereka. 1 jam berlalu. Mereka terus berjalan. Dan lalu, pohon itu muncul lagi. Batang besar dengan tanda silang. Tidak mungkin salah. Goresannya terlalu khas. 1 garis panjang, 1 lagi sedikit miring karena tangan Dimas sempat terpeleset. Ardi menatapnya tanpa berkedip. "Ini nggak masuk akal," katanya serak. "Kita sudah ganti arah 3 kali, tambah Raka." Dimas berjongkok, menyentuh goresan itu seperti memastikan bahwa itu nyata. "Kemarin aku bikin ini sebelum gelap. Harusnya jalur ini kita tinggalkan jauh di belakang." Kabut bergulung pelan melewati kaki mereka. Sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Hanya napas mereka sendiri. Lina tiba-tiba berkata, hampir berbisik. "Kita? Jangan-jangan nggak diizinin keluar." Ardi menatapnya tajam. "Jangan ngomong begitu. Tapi ini aneh. Semua ada penjelasannya." Namun suaranya tidak setegas biasanya. Menjelang siang, kelelahan mulai merayap. Persediaan air tinggal 2 botol penuh dan 1,5 botol. Mereka sudah mulai menghemat sejak kemarin. Makanan lebih mengkhawatirkan. Jika dibagi ketat, mungkin cukup 3 hari. 4 jika benar-benar dipaksa. Padahal mereka sudah tersesat hampir seminggu. Maya duduk di atas batu, wajahnya pucat. "Kita harus berhenti muter," katanya. Raka mengangguk. "Kalau jalur ini bikin kita kembali terus, berarti kita harus bikin jalur sendiri." "Off trail?" tanya Dimas. "Lebih berisiko, tapi lebih baik daripada terjebak." Ardi tampak ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka memilih arah menuruni lereng yang dipenuhi semak rendah. Raka menggunakan parang kecil untuk membuka jalan. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Dan semakin jauh mereka masuk, semakin dingin udara itu. Padahal matahari seharusnya sedang tinggi. Lalu suara itu terdengar. Tawa. Pelan. Seperti anak kecil. Semua langsung berhenti. "Dengar?" bisik Lina. Tawa itu muncul lagi. Tipis. Jauh. Tapi jelas bukan suara burung. Maya menggenggam tangan Raka tanpa sadar. Jangan-jangan ada pendaki lain. Ardi menggeleng. Kalau ada orang, pasti ada suara langkah, atau obrolan. Tawa itu berhenti mendadak. Digantikan oleh keheningan yang lebih dalam. Dimas berusaha terdengar rasional. Mungkin angin. Kadang angin lewat celah pohon bisa. Tawa itu muncul lagi. Kali ini di sisi lain. Lebih dekat.
Lina menutup mulutnya. Ini bukan angin. Raka menatap ke arah suara itu. Kabut bergerak. Seperti ada sesuatu yang berjalan di baliknya. Namun tidak ada bentuk. Tidak ada bayangan jelas. Hanya gerakan samar. Ardi berkata tegas. Kita jalan. Jangan berhenti. Dan mereka berjalan. Lebih cepat dari sebelumnya. Tak ada yang berani menoleh. Menjelang sore, hutan berubah. Pepohonan semakin jarang, tapi batangnya lebih besar. Akar-akar menjalar seperti ular raksasa di permukaan tanah. Lalu mereka menemukannya. Sebuah area terbuka kecil. Di tengahnya berdiri batu besar, hampir setinggi 2 meter. Permukaannya hitam, licin, seperti pernah dibakar. Di sekeliling batu itu tanah tampak lebih gelap. Tidak ditumbuhi rumput. Tidak ada daun jatuh. Kosong. Maya berbisik. Tempat apa ini? Dimas menggeleng pelan. Aku nggak suka. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa alasan jelas. Hanya, perasaan diawasi. Lina tiba-tiba menunjuk. Ada sesuatu di batu itu. Mereka mendekat sedikit. Di permukaan batu tampak guratan-guratan samar. Bukan tulisan. Lebih seperti simbol. Lingkaran. Garis-garis. Beberapa menyerupai telapak tangan kecil. Ardi langsung berkata, kita jangan lama-lama di sini. Namun sebelum mereka pergi, angin berembus kencang. Padahal sejak pagi udara nyaris tak bergerak. Kabut berputar mengelilingi batu itu. Dan untuk sepersekian detik, Raka merasa melihat bayangan berdiri di belakang batu. Tinggi, kurang lebih seperti manusia. Tapi saat ia berkedip, tak ada apa-apa. Rak? Tanya Maya. Kamu lihat sesuatu? Raka ragu menjawab. Mungkin cuma bayangan. Tapi hatinya tahu, itu bukan sekadar bayangan. Malam datang terlalu cepat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di tempat yang tidak ideal. Tanah agak miring, dekat akar besar. Tak ada yang ingin kembali ke area batu. Api unggun kecil menyala. Cahayanya goyah tertiup angin tipis. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang banyak bicara. Rasa takut mulai mengambil bentuk. Bukan lagi sekadar kekhawatiran tersesat. Melainkan perasaan bahwa gunung itu sadar akan keberadaan mereka. Lina akhirnya berkata, Kalau besok kita masih muter, gimana? Tak ada jawaban. Ardi menatap api. Kita keluar, apapun caranya. Namun suaranya terdengar seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Tengah malam, Raka terbangun. Bukan karena dingin, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah. Perlahan, mengitari tenda. Krek, daun kering terinjak. Ia menahan napas. Mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di luar. Sunyi. Lalu, terdengar seperti seseorang mengendus. Panjang. Pelan. Raka ingin membangunkan Ardi. Namun tubuhnya kaku. Takut suara sekecil apapun akan menarik perhatian sesuatu di luar sana. Bayangan melewati dinding tenda. Tidak jelas bentuknya. Tapi terlalu tinggi untuk manusia yang membungkuk. Langkah itu bergerak lagi. Menjauh. Lalu hilang. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari memang menembus sela pepohonan, tetapi tidak membawa rasa lega seperti biasanya. Udara tetap dingin, bukan dingin gunung yang segar, melainkan dingin yang terasa basah dan berat di paru-paru. Raka masih memikirkan suara langkah semalam. Ia tidak langsung menceritakannya. Entah kenapa, ia takut jika diucapkan keras-keras, sesuatu itu akan merasa diakui, dan kembali. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Saat mereka keluar dari tenda, Dimas tiba-tiba membeku. Ini, siapa yang jalan ke sini tadi malam? Semua langsung menoleh ke tanah. Jejak sepatu mereka terlihat jelas di sekitar area tenda. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tanah di sisi utara tampak cekung. Seperti pernah ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Bukan jejak kaki. Lebih mirip bekas telapak besar tanpa pola. Lonjong. Dalam. Tapi tidak beraturan. Ardi berlutut. Menyentuhnya. Tanahnya masih agak lembab. Ini baru, katanya pelan. Lina langsung mundur satu langkah. Jangan bilang itu hewan. Raka menggeleng pelan. Kalau hewan, pasti ada bekas cakar, atau jejak lanjutan. Masalahnya, cekungan itu berhenti begitu saja. Seolah sesuatu muncul, berdiri, lalu lenyap.
Tak ada yang berani membahas kemungkinan lain. Sarapan pagi berlangsung tanpa selera. Mereka hanya memakan setengah porsi dari jatah seharusnya. Air kini tinggal 1 botol penuh dan 1 botol setengah. Ardi mencoba terdengar tegas. Hari ini kita fokus turun. Jangan belok-belok lagi. Kita masih pakai kompas? Tanya Maya. Raka menatap jarumnya. Masih bergetar halus. Kita pakai insting juga? Kalimat itu terdengar ironis bagi seorang pendaki berpengalaman. Namun gunung ini sudah terlalu lama menentang logika. Perjalanan dimulai dalam diam. Tak ada yang bercanda lagi. Tak ada yang memotret. Tak ada yang menunjuk pemandangan. Hutan terasa berbeda hari itu. Lebih gelap, meskipun matahari cukup tinggi. Beberapa pohon tampak bengkok. Batangnya berputar seperti tubuh yang disiksa. Akar-akar besar menyembul dari tanah, memaksa mereka melangkah lebih hati-hati. Lina berjalan paling belakang. Awalnya karena ia paling lambat. Namun lama-lama, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Bukan suara. Bukan langkah. Hanya perasaan kuat bahwa jika ia menoleh terlalu cepat, ia akan menangkap sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Beberapa kali ia hampir memanggil yang lain. Namun selalu mengurungkan niat. Sampai akhirnya, ia melihatnya. Di antara 2 batang pohon. Sosok putih. Diam. Tidak bergerak. Lina tersentak. Kak. Semua berhenti. Ada apa? Tangannya gemetar saat menunjuk. Itu. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut tipis yang melayang rendah. Aku sumpah tadi ada. Suara Lina pecah. Ardi mencoba menenangkannya. Mungkin cuma batang pohon ketutup kabut. Tinggi. Kah. Putih. Kayak orang. Sunyi jatuh di antara mereka. Tak ada yang benar-benar percaya itu hanya halusinasi. Namun tak ada juga yang berani membenarkan. Raka akhirnya berkata pelan. Mulai sekarang, jangan jalan sendirian. Jarak kita rapatin. Semua mengangguk cepat. Menjelang siang, sesuatu mulai berubah. Dimas. Awalnya hanya hal kecil. Ia berjalan lebih lambat. Sering melamun. Beberapa kali tidak merespons saat dipanggil. Mas, Dimas? Tak ada jawaban. Raka menepuk bahunya. Dimas tersentak seperti baru bangun tidur. Hah? Kenapa? Kamu denger nggak kita manggil dari tadi? Dimas mengerutkan kening. Enggak. Maya menatapnya khawatir. Kamu pucat. Aku cuma capek. Namun beberapa menit kemudian, ia berhenti lagi. Menatap ke arah lereng. Kosong. Ada yang manggil aku. Katanya pelan. Ardi langsung menegang. Siapa? Suara perempuan. Lina merapat ke Maya. Jangan ditanggapi. Katanya cepat. Dimas tampak bingung. Suaranya kayak. Kenal. Lembut. Raka berkata tegas. Kalau ada suara aneh, abaikan. Kita cuma dengar satu sama lain. Paham? Dimas mengangguk. Tapi matanya masih mencari-cari sesuatu di balik pepohonan. Beberapa jam kemudian, kabut turun lagi. Lebih tebal dari sebelumnya. Jarak pandang kini hanya 5 meter. Hutan berubah menjadi labirin putih. Langkah mereka otomatis melambat. Lalu, tiba-tiba Ardi berhenti mendadak. Di depan mereka, ada jalur setapak. Lebar. Tanahnya padat. Seolah sering dilewati. Maya hampir menangis lega. Jalur resmi. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Tak ada pita penanda. Tak ada bekas sepatu. Tak ada sampah pendaki. Terlalu bersih. Terlalu sempurna. Dimas berbisik. Kemarin kita nggak lewat sini. Ardi ragu. Tapi harapan lebih kuat dari kecurigaan. Kita coba. Mereka berjalan mengikuti jalur itu. 10 menit. 20 menit, 30 menit. Perasaan aneh mulai merayap lagi. Hutan di kanan kiri terlihat sama. Batu berbentuk mirip. Pohon bercabang 3. Akar melintang. Lina akhirnya berbisik. Kita? Muter lagi nggak sih? Tak ada yang menjawab. Sampai Raka melihat sesuatu di tanah. Bekas goresan. Ia berlutut. Jantungnya berdegup keras. Itu tanda silang. Buatannya sendiri. Artinya, jalur ini membawa mereka kembali. Namun yang lebih mengerikan, ia tidak ingat pernah menandai tempat ini. Kita?
Nggak pernah kesini, bisiknya. Angin tiba-tiba bertiup, membawa bau samar. Seperti bunga yang terlalu lama layu. Dimas bergumam. Dia bilang jangan lewat sini. Semua menoleh. Siapa? Tanya Maya. Dimas tampak linglung. Perempuan itu. Ketakutan mulai berubah bentuk. Kini bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam kelompok mereka sendiri. Menjelang sore, kondisi Dimas memburuk. Demamnya naik. Napasnya berat. Tatapannya kosong lebih lama dari sadar. Mereka terpaksa berhenti lebih cepat. Saat membantu mendirikan tenda, Dimas tiba-tiba berkata, "Kalian dengar gamelan enggak?" Tak ada suara apapun selain angin. Lina langsung menangis pelan. Dia kenapa? Raka menempelkan tangan ke dahi Dimas. Panas. Dia harus minum. Air mereka semakin menipis. Namun tak ada pilihan. Malam turun. Dan bersama malam, suara itu datang. Awalnya samar. Seperti denting logam jauh di bawah tanah. Ting, ting. Lalu perlahan membentuk irama. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Maya mencengkeram jaket Raka. Itu, beneran. Tak ada yang bisa menyangkal sekarang. Mereka semua mendengarnya. Gamelan. Pelan. Seperti berasal dari lembah yang tak terlihat. Dimas tiba-tiba duduk tegak. Matanya terbuka lebar. Dia nyanyi. Suaranya berubah. Lebih pelan. Hampir bukan suaranya sendiri. Ardi mengguncang bahunya. Dimas. Fokus. Namun Dimas malah tersenyum. Senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tenang. Kosong. Aku disuruh pulang. Pulang kemana? Bisik Raka. Dimas menoleh ke arah hutan gelap. Ke bawah. Padahal mereka tahu, tak ada jalur di sana. Hanya jurang. Raka dan Ardi langsung berjaga bergantian malam itu. Tak ada yang benar-benar tidur. Sekitar pukul 2 dini hari. Resleting tenda bergerak pelan. Raka refleks menahan. Dimas. Ia mencoba keluar. Mau kemana? Bisik Raka. Dia nunggu. Ardi membantu menahannya. Butuh tenaga besar untuk membuat Dimas kembali berbaring. Padahal tubuhnya sedang demam. Aneh. Seolah ada kekuatan lain yang menariknya. Setelah itu, suara gamelan perlahan menghilang. Digantikan keheningan yang terasa lebih menekan. Pagi berikutnya membawa kesadaran pahit. Air tinggal setengah botol. Makanan mungkin hanya cukup 2 hari. Dan Dimas semakin tidak stabil. Saat kabut menipis, Raka menatap ke arah hutan panjang di depan mereka. Hari ke-14. Tak ada lagi yang menghitung dengan pasti sebenarnya, tetapi Raka yakin mereka sudah melewati 2 minggu. Waktu di gunung itu terasa patah-patah. Siang seperti mimpi, malam seperti hukuman panjang yang tak pernah selesai. Persediaan mereka hampir habis. Air tinggal 1/4 botol. Makanan hanya beberapa remah biskuit yang bahkan tak cukup untuk 1 orang. Tubuh mereka kurus, bibir pecah-pecah, dan langkah terasa seperti menyeret beban tak terlihat. Namun yang paling mengkhawatirkan bukan rasa lapar, melainkan Dimas. Sejak malam mendengar gamelan itu, ia semakin sering berbicara sendiri. Kadang berbisik, kadang tersenyum pada sesuatu yang tidak ada. Dan pagi itu, ia hilang. Raka bangun pertama. Udara terasa ganjil, terlalu sunyi. Ia menoleh ke sudut tenda tempat Dimas berbaring semalam. Kosong. Awalnya ia mengira Dimas keluar untuk buang air. Namun tasnya tertinggal. Jaketnya tertinggal. Sepatunya pun masih di dalam tenda. Hanya tubuhnya yang tidak ada. Jantung Raka langsung menghantam keras. Ardi, bangun. Butuh beberapa detik sampai semua sadar. Lina langsung panik. Jangan bilang dia jalan tanpa sepatu. Ardi keluar tenda, matanya menyapu tanah. Ada bekas. Rumput tertekan. Daun tersibak. Jejak kaki telanjang mengarah ke dalam hutan. Dan yang membuat darah mereka terasa membeku. Jejak itu lurus. Tidak ragu. Seolah Dimas tahu persis kemana ia pergi. Mereka tak sempat sarapan. Tak sempat berpikir panjang. Raka dan Ardi memutuskan mengikuti jejak itu selagi masih terlihat. Kabut belum turun sepenuhnya. Satu-satunya keberuntungan yang mereka punya pagi itu. Dimas? Teriak Ardi. Tak ada jawaban. Hanya gema lemah yang ditelan pepohonan. Maya berjalan sambil menangis diam-diam. Dia pasti kedinginan. Lina menggenggam tangannya erat.
Jejak itu membawa mereka menuruni lereng curam. Semakin jauh mereka berjalan, hutan berubah. Pohon-pohon tua berdiri jarang, batangnya besar seperti pilar raksasa. Tanahnya gelap, hampir hitam. Lalu mereka mencium bau itu lagi. Bunga. Manis. Terlalu pekat. Hampir memuakkan. Raka langsung tahu. Mereka mendekati sesuatu. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sebuah cekungan besar di tanah, seperti mangkuk raksasa yang dikelilingi batu-batu hitam. Di tengahnya berdiri satu pohon tua. Batangnya putih pucat. Tak berdaun. Cabangnya menjulur seperti tangan kurus. Di bawah pohon itu, Dimas berdiri. Membelakangi mereka. Diam. Tak bergerak. Dimas? Suara Raka pecah. Tak ada respons. Ardi melangkah turun lebih dulu. Mas, kita pulang. Pelan. Sangat pelan. Dimas menoleh. Dan semua napas terasa berhenti. Matanya terbuka, tapi kosong. Bukan tatapan orang sadar. Lebih seperti seseorang yang sedang bermimpi dengan mata terbuka. Ia tersenyum. Aku udah ditunggu. Maya langsung menangis. Ditunggu siapa? Dimas menatap pohon itu. Dia baik. Dari dulu aku salah jalan. Angin tiba-tiba berembus. Padahal udara sejak tadi mati. Cabang pohon itu berderit. Krek. Suara panjang yang membuat tulang terasa dingin. Lina berbisik gemetar. Aku gak suka tempat ini. Raka merasakan tekanan aneh di telinganya. Seperti ada suara sangat rendah yang tak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Ardi mendekat perlahan. Mas, denger aku. Gak ada siapa-siapa di sini. Dimas menggeleng. Ada? Dia di belakang kalian. Semua refleks menoleh. Kosong. Saat mereka menoleh kembali, Dimas sudah melangkah mendekati pohon. Langkahnya ringan. Hampir seperti ditarik. Dimas? Ardi berlari dan berhasil menangkap lengannya. Namun sesuatu terasa salah. Kulit Dimas dingin. Bukan dingin gunung. Dingin seperti batu yang tak pernah terkena matahari. Aku harus pulang, bisiknya. Ini rumahku. Kamu salah, bentak Ardi. Untuk pertama kalinya suaranya pecah oleh ketakutan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sangat halus. Namun cukup untuk membuat kerikil kecil bergeser. Angin berputar di dalam cekungan itu. Kabut turun cepat, menelan sisi-sisi tempat itu seperti tirai raksasa. Dan lalu, terdengar suara gamelan. Kali ini jelas. Dekat. Irama lambat. Mengalun seperti lagu penyambutan. Lina menjerit kecil. Itu dari bawah tanah. Raka merasakan kepalanya berdenyut. Perasaan itu datang lagi. Bahwa mereka tidak diinginkan di sini. Bahwa mereka sedang melanggar sesuatu. Dimas mendadak meronta. Kuat sekali. Ardi sampai terpeleset. Kalian gak boleh ganggu. Teriak Dimas. Namun suaranya terdengar bertumpuk. Seolah ada gema lain yang berbicara bersamanya. Raka langsung membantu menahan. Dimas. Fokus. Ini aku. Untuk serah. Mata Dimas berkedip. Kesadaran muncul seperti cahaya kecil. Ra? Iya. Kita pulang. Air mata mengalir di sudut matanya. Tapi, dia marah kalau aku pergi. Detik itu juga, angin berhenti. Mendadak. Sunyi jatuh. Lalu terdengar suara. Tepat di belakang mereka. Langkah. Berak. Perlahan. Dup. Dup. Tak satu pun berani menoleh. Namun bayangan panjang jatuh di tanah. Bayangan seseorang. Tinggi. Terlalu tinggi untuk manusia biasa. Maya berbisik dengan napas patah. Jangan. Lihat belakang. Raka merasa seluruh tubuhnya ingin menoleh. Namun naluri terdalamnya berteriak. Jangan. Udara menjadi sangat dingin. Bahkan napas mereka terlihat. Dimas tiba-tiba berteriak. Won, aku pulang. Aku pulang. Ia jatuh berlutut. Menangis keras. Dan saat itu, Raka akhirnya menoleh. Hanya sepersekian detik. Cukup untuk melihat bentuk samar di balik kabut. Putih. Tinggi. Wajahnya tak jelas. Seperti kosong. Namun ia tahu satu hal pasti. Itu bukan manusia. Raka langsung menarik Dimas. Lari. Tak ada yang membantah. Mereka berlari menanjak tanpa arah. Cabang mencambuk wajah. Akar membuat mereka jatuh bangun. Namun tak ada yang berani berhenti. Di belakang.
Langkah itu terdengar mengikuti. Tidak cepat. Tidak terburu-buru. Seolah tahu mereka tak akan bisa jauh. Gamelan berubah cepat. Iramanya meninggi. Tidak lagi seperti lagu penyambutan, melainkan seperti peringatan. Lina jatuh. Ardi mengangkatnya paksa. Jangan berhenti. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan. Terang. Tidak alami. Seperti matahari menyinari satu titik saja. Raka menerobos lebih dulu. Dan mendadak hutan terbuka. Tanah berubah menjadi jalur lebar. Pita merah tergantung di dahan. Bekas sepatu terlihat jelas. Jalur resmi. Mereka sampai. Begitu saja. Tanpa transisi. Tanpa logika. Saat semua menoleh ke belakang. Kabut berhenti di batas hutan. Diam. Seolah ada dinding tak terlihat. Dan sosok itu tak ada lagi. Gamelan pun lenyap. Menyisakan sunyi panjang. Dimas pingsan. Tubuhnya akhirnya menyerah setelah entah ditarik dari apa. Ardi terduduk. Napasnya tersengal. Gunung, ngelepas kita. Raka menatap batas kabut itu lama. Perasaan aneh memenuhi dadanya. Bukan sekadar lega. Lebih seperti mereka diizinkan pergi. Bukan karena berhasil keluar. Melainkan karena sesuatu sudah selesai dengan mereka. Dan jauh di dalam hutan sana, angin kembali berembus pelan. Membawa bau bunga yang semakin lama semakin samar. Seolah gunung itu menutup pintunya kembali. Menunggu pendatang berikutnya. Helikopter itu terdengar sebelum terlihat. Suara baling-balingnya memecah langit sore yang pucat, mengguncang udara pegunungan yang selama berhari-hari terasa terlalu sunyi bagi mereka. Raka adalah orang pertama yang mendongak. Awalnya ia pikir itu hanya halusinasi, seperti suara gamelan yang dulu mereka dengar di tengah malam. Namun Ardi ikut menoleh. Maya menangis. Lina tertawa sambil terisak. Itu nyata. Untuk pertama kalinya setelah 16 hari yang terasa seperti 16 bulan, dunia luar akhirnya menemukan mereka. Tim penyelamat datang tidak lama kemudian. Beberapa orang berlari mendekat dari jalur pendakian. Wajah mereka campuran lega dan tidak percaya. Kalian berlima. Seorang pria berseragam langsung berlutut di samping Dimas yang masih tidak sadar. Hipotermia berat, dehidrasi juga. Raka ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sejak kapan tersesat? Lewat jalur mana? Bagaimana bisa bertahan? Namun bibirnya terlalu kering. Dan jujur saja, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan bahwa gunung itu seperti menelan mereka? Bagaimana menjelaskan suara yang tak terlihat sumbernya? Atau sosok tinggi di balik kabut? Beberapa hal terasa terlalu tidak masuk akal untuk dibagikan kepada orang-orang yang datang dengan logika. Saat mereka dipasangi selimut darurat, Lina tiba-tiba bertanya dengan suara gemetar. Hari apa sekarang? Senin, jawab salah satu relawan. Kalian dilaporkan hilang 2 minggu lebih. 2 minggu. Jadi mereka tidak salah menghitung. Namun rasanya tetap aneh. Seolah waktu di gunung berjalan berbeda. Lebih lambat. Atau justru lebih panjang. Dalam perjalanan turun, Raka sempat menoleh ke atas. Puncak gunung terlihat tenang. Kabut tipis menggantung di lereng. Tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah berubah menjadi labirin hidup yang menahan mereka. Gunung itu tampak biasa saja. Indah, bahkan. Ia bergumam pelan, hampir tanpa sadar. Kita benar-benar keluar. Ardi yang berjalan di sampingnya menjawab lirih. Atau kita cuma dilepas. Raka tidak menanggapi. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Di posko, mereka akhirnya makan. Sup hangat terasa seperti keajaiban. Air putih terasa lebih manis dari apapun yang pernah mereka minum. Maya menangis saat menelan suapan pertama. Lina terus berterima kasih kepada siapapun yang lewat. Ardi hanya diam, menatap mangkuknya lama sebelum makan perlahan. Namun Dimas belum bangun. Ia baru membuka mata malam harinya, di dalam tenda medis. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu bergerak mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Ra? Iya, kita udah turun. Dimas tidak langsung lega. Justru alisnya berkerut. Dia mana? Semua saling pandang. Siapa? Tanya Maya hati-hati. Dimas terdiam lama, lalu menggeleng pelan. Aku lupa. Namun ekspresinya mengatakan sebaliknya. Seolah ada sesuatu di ujung ingatannya yang tidak bisa ia tarik sepenuhnya. Dan mungkin
Memang tidak seharusnya diingat. Hari-hari setelahnya berlalu seperti mimpi yang perlahan memudar. Keluarga datang. Tangis pecah. Pelukan terasa terlalu lama untuk dilepaskan. Cerita mereka menyebar cepat. 5 pendaki bertahan hidup setelah 16 hari tersesat. Orang-orang menyebutnya keajaiban, kekuatan mental, keberuntungan. Tak ada yang menyebut hal lain. Dan mereka pun tidak menceritakannya. Bukan karena takut tidak dipercaya, melainkan karena beberapa pengalaman terasa lebih aman jika tetap menjadi rahasia. Rahasia antara mereka dan gunung. Sebulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Atau setidaknya terlihat normal. Raka kembali bekerja, tetapi ia berubah. Ia tak lagi tertarik mendaki gunung tinggi. Suara angin malam kadang masih membuatnya terbangun. Sesekali ia mencium bau bunga samar, padahal tidak ada apapun di kamarnya. Setiap kali itu terjadi, jantungnya berdegup lebih cepat. Ardi menjual sebagian besar perlengkapan mendakinya. Ketika ditanya teman-teman, ia hanya tertawa pendek. Cukup sekali gunung ngajarin aku. Namun ada satu kebiasaan barunya. Ia selalu menoleh ke belakang saat berjalan sendirian di tempat sepi. Seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Maya mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di hutan berkabut. Dan jauh di depan, ada pohon putih. Ia tidak pernah mendekat, namun selalu terbangun dengan air mata di pipinya. Lina bahkan lebih sensitif. Ia tak tahan mendengar suara gamelan terlalu lama. Dadanya langsung sesak. Tangannya dingin. Meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Dan Dimas adalah yang paling berubah. Secara fisik ia pulih. Namun ada bagian dari dirinya yang terasa tertinggal di gunung. Ia jadi pendiam. Sering melamun di tengah percakapan. Beberapa kali Raka memergokinya menatap jendela saat malam, seolah mendengarkan sesuatu yang sangat jauh. Suatu malam, Raka akhirnya bertanya, "Kamu masih dengar suara itu?" Dimas tidak langsung menjawab. Lama sekali. Lalu ia berkata pelan, "Kadang, ada yang manggil. Tapi sekarang jauh." Raka merasakan dingin merambat di punggungnya. "Kamu ingat siapa?" Dimas menatapnya. Matanya terlihat normal. Namun ada bayangan tipis di sana. "Aku cuma ingat satu hal." "Apa?" "Bahwa waktu aku berdiri di bawah pohon itu, aku ngerasa pulang." Sunyi memenuhi ruangan. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Karena jauh di dalam hati, Raka sadar. Perasaan seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mereka berlima sepakat bertemu lagi. Bukan untuk mendaki, hanya makan malam. Tertawa. Membuktikan bahwa mereka masih sama. Di tengah obrolan ringan, Lina tiba-tiba bertanya, "Kalian, pernah kepikiran enggak?" "Apa?" sahut Maya. "Kenapa kita bisa nemu jalur itu tiba-tiba?" Tak ada yang langsung menjawab. Ardi akhirnya berkata, "Mungkin tim SAR udah dekat." Namun suaranya terdengar seperti dugaan, bukan keyakinan. Dimas menatap gelasnya, lalu berbisik, "Bukan. Dia yang nunjukin jalan." Semua membeku. "Siapa? Dia?" tanya Raka. Dimas mengangkat bahu. "Aku nggak tahu. Tapi sebelum kita lari, aku dengar suara." "Suara apa?" "Pergi." Satu kata. Namun cukup membuat udara terasa lebih berat. Malam semakin larut ketika mereka berpisah. Di parkiran, Raka sekali lagi mendongak ke langit. Tanpa sadar ia berbisik, "Terima kasih," atau apapun itu. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga yang hampir tak terasa. Raka membeku. Aroma itu sama seperti di gunung. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon bergoyang diterpa angin. Beberapa detik kemudian, bau itu menghilang. Seolah tak pernah ada. Raka menghela napas panjang. Mungkin hanya perasaannya. Mungkin. Namun saat ia masuk ke mobil, satu pikiran muncul, tenang tapi mengganggu. Gunung tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun. Sebagian dari diri mereka akan selalu tinggal di sana. Dan mungkin, sebagian dari gunung itu ikut turun bersama mereka. Jauh di lereng yang berkabut, tempat pohon putih berdiri tanpa daun, angin berputar pelan melewati batangnya yang pucat. Tak ada pendaki, tak ada suara. Namun jika seseorang berdiri cukup lama di sana, mungkin mereka akan mendengar gamelan samar dari dalam tanah. Atau melihat sosok tinggi di balik kabut.
menunggu dengan sabar. Karena gunung tidak memilih semua orang. Tapi bagi mereka yang pernah dipilih, panggilnya tak akan pernah benar-benar hilang.